warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib dengan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita limpahan nikmat yang begitu banyak. Dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan sepertinya insyaallah taala. Yang kedua kalinya, salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, serta para sahabatnya dan para pengikutnya selalu istiqomah dari yaumil qiyamah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di hari yang spesial ini, yaitu hari Selasa malam Rabu, kita kembali belajar menuntut ilmu di masjid ini, yaitu dengan kajian samara ini. Nah, ketika kajian samara ini dimulai, akan dibawakan dengan judul marah yang berpahala. Berarti ketika kita marah, gimana cara kita marah itu bisa menjadi berpahala? Nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Ibni Sarif Ustaz Usman Hadi SPDI dulunya Ustaz Usman Hadi SPDI yang akan membawakan tema yaitu marah yang berpahala. Untuk mempersingkat waktu, kami sebagai panitia akan membacakan saldo per tanggal 11 Juli 2024 yaitu Rp3.541.000, pemasukan 300 dan pengeluaran Rp448.000 hingga saldo hari ini yaitu Rp3.453.000. Mari kita sama-sama doakan para muslimin dan para penonton yang senantiasa mendukung kita, mendukung acara kita di setiap malam Rabu ini agar senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk berikut serta dalam belajar ini. Untuk mempersingkat waktu, monggo kita kita siapkan hati kita untuk belajar kepada Ustaz Usman Hadi SPDI waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, ajaban li amril mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku takjub melihat urusan orang mukmin itu. Kenapa? Karena semua urusan orang mukmin itu membawa kebaikan. Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya urusan orang mukmin itu membawa kebaikan. Jadi apapun yang dialami orang mukmin itu membawa kebaikan. In asabatus sarra syakara
Kalau dia dikasih nikmat, dia banyak bersyukur. Fakana dzalika khairan lahu, maka itu yang terbaik baginya. Wa in asabatut dharra, dan kalau dia mendapatkan musibah, sabara, dia sabar. Fakana dzalika khairan lahu, maka itu yang terbaik baginya. Bahkan tadi inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya orang mukmin itu urusannya semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan itu tidak diberikan kecuali kepada orang mukmin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi apapun yang kita alami, apakah susah, apakah senang, itu semua membawa pahala. Tidurnya orang mukmin yang tahu bagaimana sunnah-sunnahnya tidur, itu mendapat pahala. Makannya orang mukmin, kalau dia tahu bagaimana cara makan yang sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, itu dapat pahala. Bahkan yang akan kita kaji pada malam hari ini, marahnya kita itu pun juga mendatangkan pahala. Maka kalau ada orang Jawa mengatakan saobah on teki wong mukmin itu Pak. Saobah on teki itu apa? Apapun yang dia lakukan, geraknya saja itu mengandung pahala. Apalagi kalau tidur, seumpama kalau di kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib bab tidur itu, jenengan ngelilir, napa ngelilir? Bangun ya, bangun tanpa ngelilir gitu. Kemudian jenengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian jenengan sesaat berdoa, masya Allah, ngelilir saya jenengan ketika membaca itu, tahu pahala, tahu ilmunya, diampuni dosa. Ketika dia berdoa, mustajabah doanya. Makanya kalau kita tahu orang mukmin yang berilmu itu luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan mengkaji marah kita ini biar mendapatkan pahala. Tapi nyuwun sewu, rata-rata wong nek emosi marah itu mendatangkan pahala nopo malah dosa, Pak. Ya. Marah itu tidak terkontrol. Nah, ini orang yang tidak tahu ilmu. Bagaimana agar kita ini mendatangkan pahala marah kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Diulang 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Faraddada miraran, diulang berkali-kali, la taghdab walakal jannah. Kalau engkau mampu menahan amarahmu, maka bagimu surga. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, di pembahasan atau menerangkan la taghdab ini, beliau berkata, Al-Khattabi berkata, jadi Ibnu Hajar menukil dari Al-Khattabi, beliau bersabda jangan marah, maksudnya apa? Jauhi sebab-sebab marah. Jadi saya jenengan diperintahkan untuk menjauhi apa yang menjadi sebab kemarahan itu. Bisa olok-olok, ejaan, mencela dan sebagainya. Dan juga jangan melakukan sesuatu yang mengarah kepadanya. Yang kalau kita tahu, mohon maaf, ada orang itu gini Pak, marah, orang ini satu dengan yang lain, terpantik emosinya itu beda-beda. Maka kalau saya jenengan tahu orang ini kalau disentil masalah ini dia marah emosi, maka jangan ngomong masalah itu. Begitu pula kita jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kita marah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang perlu kita lakukan agar marah itu menjadi pahala bagi kita adalah satu, jangan marah kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Marahnya itu karena Allah, Pak. Bu.
Kalau kita ini marah gara-gara apa kira-kira? Karena Allah atau karena contoh gini. Kalau kita ini disenggol sedikit langsung marah. Tapi kalau yang disenggol itu agama, kita ini kadang diam saja. Oh, itu tugasnya ustadz, tugasnya kiai. Tapi kalau orang ini marah karena Allah Azza wa Jalla, itu sesuatu yang disukai dan pelakunya akan mendapatkan pahala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man taqama li nafsi fi sayyin yuta ilaihi qattun hatta tuntahaka hurmatillahi fayantaqimu lillah. Demi Allah, kata Ibunda Aisyah, man taqama li nafsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah marah karena urusan pribadinya. Jadi kalau Rasulullah disenggol, Rasulullah disentil masalah pribadinya, Ibunda Aisyah mengatakan, man taqama li nafsihi fi sayyin yuta ilaihi qattun. Demi Allah, Rasulullah itu tidak pernah emosi kalau masalah pribadi. Hatta tuntahaka hurumatullah, sampai Rasulullah itu marah kalau larangan Allah dilanggar. Kalau saya jenengan lihat sirah Nabawi, Pak, dari mulai awal Rasulullah berdakwah itu gak ada yang mensupport, gak ada yang dukung, dimusuhi. Bagaimana ketika Rasulullah sebelum hijrah ke Yasrib, Rasulullah pernah ke Taif. Bagaimana penduduk Taif? Kenapa Rasulullah pilih Taif? Karena di situ ada banyak pamannya. Tapi bagaimana apa yang dilakukan? Rasulullah diusir, bukan diusir, disuruh keluar, diusir gitu aja, dilempari batu sampai kaki beliau berdarah, sampai kemudian malaikat ini turun melihat orang paling mulia disiksa, dizolimi kayak demikian. Akhirnya malaikat ini mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar penduduk Taif ini Allah binasakan. Loh, Masya Allah. Ketika kayak demikian, Rasulullah kemudian menyampaikan, kalau orang Taif ini dibinasakan semua, siapa nanti yang menyembah Allah? Tapi ya Allah, beri hidayah mereka. Ya Allah, kalau zaman yang tua ini gak mau, semoga anak-anaknya nanti masuk Islam. Loh, Masya Allah. Ini marah karena Allah. Coba kalau itu kembali, hadirin, kalau kita bicara itu kembali ke diri kita. Seumpama saya antum dizolimi kayak demikian, dilempari, diludahi, diusir, dipermalukan, mangkel gak kira-kira? Mangkel ini, drodok iki jerone dodo iki. Lah kok koyok ngene iki malaikat teko. Kira-kira njaluk opo? Donga dikabulno oleh Allah. Kira-kira Pak, Bu, saya njaluk apa iki? Wis entekno ae malaikat. Ya Allah, Rasulullah. Ini loh, marah karena Allah. Agamanya dilecehkan, kehormatan agama dilecehkan, marah. Tapi kalau pribadi, Rasulullah itu tidak pernah marah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang kita lakukan agar marah kita ini mendapatkan pahala adalah menahan dan meredam marah jika muncul. Jadi saya jenengan ketika ada marah itu muncul, maka ditahan. Dalam hadis, dalam Al-Quran surat Ali Imran, wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaib, dan orang yang menahan amarahnya,
wal 'afina 'anil nas, dan memberi maaf pada orang lain. Marah, Pak, bukan berarti nggak marah. Marah ini berarti manusiawi, boleh orang ini punya marah, tapi diarahkan itu tadi. Satu, karena Allah marahnya. Dua, ditahan, berusaha meredam kemarahan. Wal kadhiminal ghaidh, karena Allah mencintai orang-orang yang menahan amarahnya. Ibnu Hajar ketika menafsirkan ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, mereka yang menahan amarahnya, kata Ibnu Hajar, ayat ini bukan dalil untuk menghindari marah. Ada orang yang tidak marah, wal kadhiminal ghaidh, wal kadhiminal ghaidh, wal kadhimin jadina wa dzikir. Ibnu Hajar mengatakan ayat ini bukan dalil untuk menghindari marah, akan tetapi kata beliau, ketika marah memuncak orang ini, sudah sampai ubun-ubun Bapak Ibu, hendaknya ia menahan marahnya dan meredamnya untuk menghindari tindakan keji. Itulah yang dimaksud wal kadhiminal ghaidh, bukan diperturutkan. Kalau orang ini marah, kesalahan sedikit karena marah, maka sanksi yang diberikan itu tidak seimbang, Pak. Ada makalah bahwa manusia itu mempunyai 4 mutiara dalam dirinya, dan mutiara ini bisa hilang. Salah satunya adalah mutiara yang Allah berikan kepada saya, harus saya jenengan jaga, itu nama al-akal. Saya jangan punya akal. Tetapi yaziluha, akal saya jenengan itu akan hilang dengan apa? Bil ghadab, marah. Siapapun, Pak, apakah dia orang berpendidikan, orang ahli ilmu, orang ahli agama, kalau dia tidak mampu menahan amarahnya, dia melampiaskan amarahnya, maka apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, itu nggak seimbang dengan apa? Dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan titel jabatan pangkat. Jadi hina orang ini. Karena marah, akalnya hilang. Astagfirullah, mosok kayak demikian. Ini pentingnya menahan marah. Menahan marah akan mendatangkan pahala yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala ayyun fidahu. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskan marah tersebut. Mampu, bukan berarti nggak mampu, Pak. Jenengan berani memarahi orang itu, punya kemampuan, nggak ada yang ditakuti, tapi jenengan tahan amarahnya. Falam yumdihi, tidak dilampiaskan, kecuali kalau gini, ada pegawai, dia melakukan kekeliruan, kesalahan, dimarahi bosnya, dimarahi majikannya, dia berani, Pak. Dan dia wajar, mohon maaf. Kenapa? Dia pegawai, kalau dia marah, bosnya marah, dia marah, pecat, Pak. Dia nggak mampu. Tapi jenengan seumpama bosnya, kemudian jenengan memarahi anak buah jenengan ini, kemudian jenengan ini bisa melampiaskan, tapi jenengan tahan, itu luar biasa. Di Tandul Ghafilin saya menukil kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang kelima. Beliau memerintahkan cuma 2 tahun, Pak. Masya Allah, ketika 2 tahun jadi khalifah ini betul-betul makmur.
Ketika Umar bin Abdul Aziz melihat seorang yang sedang mabuk, Pak, ini kan dosa besar mabuk, maka ia bermaksud untuk menghukum orang yang mabuk tadi. Mau dihukum Pak orang ini, karena khalifah menegakkan hukum. Tapi ketika mau dihukum Pak, sang pemabuk ini malah justru mencaci maki Umar bin Abdul Aziz. Dicaci maki, dihina, dijelekkan Pak. Ya Allah, kalau seumpama sekarang Pak, presiden dicaci, dicela, gimana orang itu? Wis langsung. Ini Umar bin Abdul Aziz jadi presiden, dicela oleh pemabuk ini. Umar bin Aziz mau menghukumnya, tapi kemudian jangan, bebaskan dia. Kemudian ada seorang bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, wahai presiden kalau sekarang, kenapa engkau tidak menghukum orang tadi? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Karena ia memarahi aku. Yang kiranya aku menghukumnya, niscaya aku berada dalam keadaan marah dan aku tidak suka memukul seorang muslim yang membela diriku sendiri. Artinya apa? Gak mau Umar bin Abdul Aziz, karena dia mencela, mencaci maki secara manusia. Berarti Umar bin Abdul Aziz ini marah Pak. Maka dia nggak mau menghukumnya. Karena apa? Nanti khawatir orang ini mencela, mencaci, karena yang dicela, dicaci ini presiden, maka hukumannya tentu apa? Berat, bebaskan malah. Masya Allah. Angel ini Pak. Kemudian Maimun bin Marhan, saya ambil kisah ya. Budaknya ini menghidangkan makanan, yang mana saya katakan wal kadhiminal ghaidh. Dia mampu menahan amarahnya, dia bisa melampiaskan. Contoh Maimun bin Marhan, dia ini tuan, kemudian budaknya ini membawa makanan Pak. Tapi tiba-tiba budaknya bawa makanan untuk Maimun bin Marhan ini tergelincir kakinya, sehingga makanan sayurnya tadi tumpah ke tubuh atau badan Maimun. Maka Maimun ini bermaksud memukul budaknya. Pertama Pak, emosi. Namun budaknya itu berkata, wahai Tuhan, oh Masya Allah, budaknya pinter, laksanakanlah firman Allah surat Ali Imran tadi, wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa itu salah satunya orang yang mampu menahan amarahnya. Ketika budaknya menyampaikan ini Pak, Maimun bin Marhan akhirnya tidak jadi menghukumnya, tidak melaksanakannya. Kemudian setelah itu dia menahan amarahnya, budaknya ini mengatakan lagi, laksanakan firman Allah sesudah itu, wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas, dan maafkanlah kesalahan manusia. Artinya budak ini, kau jangan marah Maimun. Setelah itu wal afina anin nas, laksanakan perintah Allah ini, maafkan aku, nggak sengaja ini tadi. Masya Allah. Akhirnya Maimun ini memaafkan budaknya tadi. Terus Pak, budaknya ini pinter, terusannya ayat, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Laksanakanlah, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka Pak, Masya Allah, Maimun ini Pak bin Marhan langsung kemudian, karena kamu telah berbuat baik kepadaku, maka saat ini juga kamu merdeka. Tuh Pak, mohon maaf, kalau budak itu dijual laku tidak? Laku, mahal Pak.
Tapi karena Maimun bin Marhan ini melaksanakan ayat tadi, menahan amarahnya, laksanakan, ditahan amarahnya, laksanakan perintah yang kedua, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia, dia memaafkan budaknya, laksanakan selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai hamba-hambanya yang muhsin, akhirnya budaknya tadi dimerdekakan. Masya Allah, pahala. Menahan amarahnya. Kembali, man kaduma ghaidan wa huwa yaqdiru ala ayyudiyahu, barang siapa yang dapat menahan amarahnya sementara ia dapat meluapkannya, melampiaskannya, maka mala Allah, dalam hadis ada dua, satu, mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridon, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaan. Satu. Dan yang lain, man kadoma ghaidan, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyunfidah, dia mampu melampiaskan marahnya tadi, da'ahu wa azza wa jalla, masya Allah, maka Allah akan manggil orang ini, Pak. Dipanggil ala ru'usil khalaik, di hadapan segenap pemimpin-pemimpin makhluk. Masya Allah, kalau seumpama, mohon maaf, ada wis di negara kita aja pimpinan tertinggi presiden kan? Kemudian seumpama ketika presiden itu datang ke Madiun, Pak, lah kok kemudian nyebut nama jenengan, padahal orang mungkin nggak tahu, Pak. Dipanggil, si coba Ustadz Ma'ruf mungkin maju, wih ini hebat ini orang ini, oh bosok kode, lah kok presiden ngerti, dipanggil, Pak, di depan semua undangan-undangan, ini ala ru'usil khalaik, dipanggil nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat itu. Setelah dipanggil orang, masya Allah, takjub, siapa orang istimewa, ini menunjukkan kenapa dia mampu menahan amarahnya. Setelah dipanggil itu, Pak, biasanya kalau Presiden Jokowi manggil ke depan, biasanya oleh nomor ada sepeda, ya. Lah ini Allah Subhanahu wa taala panggil, setelah itu istimewa, bukan dipanggil itu karena dipanggil langsung disebutkan istimewa. Setelah itu hatta yukhayyarahu, orang ini diperintahkan oleh Allah memilih minal huri masya, memilih bidadari surga yang dia kehendaki. Nek Jokowi, Pak Jokowi kayak sepedanya gak suruh milih, Pak. Ini Allah suruh milih bidadari, pilihin bidadari, terserah kamu. Masya Allah, luar biasa. Makanya jenengan ketika terpantik emosinya, Pak, lu ini wis ada istilahnya ya, kalau jenengan membalas itu boleh, membalas itu boleh. Jenengan cuma dicaci maki orang, membalas itu boleh, tapi memaafkan, menahan itu lebih baik. Contoh, jenengan ketika dicaci maki orang, emosi jenengan. Ketika jenengan emosi, nggak melampiaskan emosinya, jenengan tahan, masya Allah, dapat nama dia, dipanggil di depan para pemimpin-pemimpin nanti di akhirat yaumul qiyamah. Terus kemudian jenengan disuruh untuk milih bidadari. Yang kedua, jenengan membalas. Jenengan dicaci maki, jenengan gak kuat balas, boleh. Tapi balasnya itu setimpal, balasnya itu sama, maka jenengan tidak dapat memilih bidadari, tapi jenengan dapat nomor kepuasan batin. Jenengan dia elek no. Jenengan balas dengan sama, maka jenengan gak dapat nikmat dipanggil di depan malaik, di depan orang-orang istimewa, tidak dapat nikmat memilih bidadari, tapi jenengan dapat nomor cuma puas, milih sekundi, memilih puas untuk dunia yang ngapain, Pak.
Atau yang ketiga tidak boleh itu jenengan membalasnya dengan lebih. Pernah saya sampaikan ini, tidak tahu, jadi mungkin berkaitan dengan ini. Kalau seumpama orang marah, contohnya gini Pak, kalau orang marah itu yang diucapkan baik atau jelek? Jelek, nggak ada. Jenengan piantuk soleh, ganteng, rajin ibadah, walaupun tebak. Kalau saya jenengan untuk marah, biasanya hewan-hewan itu yang keluar. Malah justru hewan apa biasanya? Bukan ayam, bukan sapi, bukan ini Pak, tapi apa? Itu. Contoh aja, contoh anjing. Kan banyak orang itu, Pak. Anjing. Jenengan ketika dianjingkan orang kayak demikian, ini contoh mawon. Jenengan tahan emosi jenengan tidak marah, jenengan maafkan orang ini, masa dipilih nanti dipanggil jenengan suruh pilih bidadari. Atau jenengan pilih yang kedua, jenengan membalasnya, anjing lo juga anjing. Jenengan juga katakan anjing lo juga anjing, sama Pak. Jenengan dapat apa tadi? Kepuasan, tapi tidak dapat pahala. Pilih sendiri, monggo. Tapi yang ketiga yang nggak boleh itu jenengan lebih. Anjing lo juga anjing, kudisen kurapet gitu Pak. Maka jenengan dapat dosa. Dosa ini apa? Kelebihan itu tadi. Kudisen kurapet itu tadi. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi marah itu bisa mendatangkan pahala kalau saya jenengan mampu menahannya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla ketika marah. Ini biar dapat pahala. Ketika saya jenengan terpantik emosinya, maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya seorang mau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, tentu hal itu akan lebih baik baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza ghadibar rajul," apabila marah seseorang, faqal, maka dia mengucapkan, "A'udzu billah," aku berlindung kepada Allah, sakana ghadbah, maka dia akan redah kemarahannya. Nah, dapat pahala. Marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasul menyebutkan sakana ghadbah, maka redah amarahnya. Ini hadis sahih. Dalam hadis yang lain disebutkan, istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istabba, saling mencela, saling menghina. Rajulani, dua orang, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua orang yang saling celah, saling mencaci, saling menghina. Fa ghadiba ahaduhuma, dan salah satunya marah, fastadda ghadbah, dan semakin marah dia, hatta intafaha wajhu, sampai memerah wajahnya, wa taghayyar, dan berubah. Banyak kalau orang marah ini Pak, marah itu wajahnya merah berubah. Ada istilahnya deh, kepingin jenengan tahu berubahnya wajah jenengan ketika marah, ambil cermin Pak. Nek kamu udah ambil cermin, ngocok Pak, iro-iro dikocok. Nek seumpama istri jenengan, suami jenengan marah, kayak ono cermin Bu Pak. Cermin loh. Kira-kira cerminnya diapa-apa? Banting itu nanti ya. Ketika orang ini sudah fastadda ghadabah, marahnya memuncak, hatta intafaha, sampai memerah wajahnya, wa taghayyar, dan berubah wajahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menasihati orang yang marah tadi Pak. Ini
la'alamu kalimatan, kata Nabi, sesungguhnya aku mengetahui kalimatan, satu kalimat, lau qalaha, kalau diucapkan kalimat ini, ladahaba anhu alladhi yajid, maka akan hilang yang dia alami. Apa marah? Laukal, seandainya orang ini mengucapkan a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Ini dua orang di depan Nabi, Pak, langsung dinasihati. Sungguh aku mengetahui kalimat yang kalau kamu ucapkan, maka itu akan menghilangkan apa yang engkau alami. Kalau engkau mengucapkan a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Terusannya hadis ini, hadirin, ini bisa kita amati, kita cermati. Jarang kadang disampaikan ini. Mereka berkata kepada laki-laki itu yang marah tadi, Pak, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi tadi mengatakan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya yang marah ini gak mengucapkan, Pak. Dikongkon mau ta'awud tidak mau, sampai temannya, apa kamu gak dengar Rasulullah tadi ngajari apa kepadamu? Apa jawaban orang itu? Aku bukan orang gila, Pak. Sing emosi tadi disuruh mengucapkan, padahal ini zaman Nabi, di depan Nabi. Coba kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gak diucapkan. Sahabat yang lain nyatakan, coba, apa kamu gak dengar? Nabi nyatakan, baca ta'awud. Apa jawabnya? Aku bukan orang gila. Laki-laki itu pun berkata kepada yang menyampaikan nasihat kepadanya, kalau begitu pergilah kamu. Na'udzubillah min dzalik. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, pergilah adalah ucapan orang itu kepada laki-laki yang menyuruhnya untuk berta'awud. Wong iki wis gak dinasihati, Pak. Karena apa? Orang itu marah itu berarti dia mengatakan aku bukan setan loh. Oh, padahal dia setannya itu, Pak. Nah, untuk bilang mentali, maka coba kalau orang ini nggak baca ta'awud tadi sampai dia mengatakan aku bukan orang gila, padahal dia mungkin dia gila itu dah, Pak. Nah, untuk bilang mentali, baca ta'awud, baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, kita ini senantiasa dan sering minta perlindungan. Kenapa, Pak? Pentingnya baca ta'awud. Kok saya jenengan itu loh, mau baca Quran, mau baca Quran itu perintahnya baca apa? Ta'awud, bukan baca basmalah. Berta'awud, saya jangan baca Quran firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita banyak minta perlindungan itu. Ini baca Quran, apalagi di lainnya. Setan itu luar biasa. Bukan sholawat. Kadang ada orang sholawat. Bukan. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak orang, Pak, karena dia ini orang kesetanan ya. Kalau dia mengatakan aku bukan orang gila. Memang orang yang, mohon maaf, biasanya yang temperamen, marah itu kan seperti orang gila. Sampai dia disebutkan itu tadi, dia nggak mau. Na'udzubillah, sampai kadang orang marah itu menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, membentur-benturkan kepalanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, agar saya jenengan mendapat pahala dari marah kita itu adalah diam. Diam, Pak. Diam itu dua, diam mulut, diam tangan. Kalau marah tahan itu diam. Mulut jangan ngomong, tangan jangan melakukan sesuatu yang membahayakan. Mulut kadang kalau orang ini marah, sudah, Pak. Kalimat-kalimat yang saya kata di depan tadi keluar semuanya. Cacian,
umpatan. Kadang ada orang mulutnya ini nggak ngomong, tapi lisannya Pak peyor. Marah di rumah, TV ini peyor. Apa malih? Wes entek perabotane, marai reda, gentun TV ini dicilani orang. Astagfirullahaladzim. Ini karena marah. Berapa banyak kadang orang ini suami istri ketika marah, akhirnya mohon maaf nggak sadar, suami mengatakan kamu saya cerai, kamu saya talak. Astagfirullahaladzim. Maka ketika emosi kita diam lisan, diam perbuatan. Rasulullah menyebutkan alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Ajarilah. Artinya kita harus belajar wa yassiru, permudahlah, wa la tu'assiru, jangan engkau menyusahkan. Wa idza ghadiba ahadukum, apabila marah salah seorang di antara kalian, fal yaskut, maka diam. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, adzan dulu. Nanti saya selesaikan, setelah itu monggo ada sesi tanya jawab, masih ada 8 kurang 4.